Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat. Dan kita berjumpa lagi dalam materi akuntansi pada sektor publik. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan pada saudara tentang pengukuran kinerja sektor publik. Jadi salah satu daripada alat ukur yang digunakan pencapaian keberhasilan pemerintah daerah atau dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah tercapainya indikator-indikator yang disusun dalam bentuk anggaran keuangan, ya. Sehingga penting rasanya saya menjelaskan tentang kinerja sektor publik. Kinerja sektor publik ini merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi atau visi misi kepala daerah yang terpilih, ya. Kalau perencanaannya di tingkat desa, maka visi misi kepala desa yang terpilih. Nah, dari visi misi itu nanti diterjemahkan dalam bentuk program-program kegiatan, ya, yang sudah diatur melalui nomenklatur, ya, peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian daerah atau desa tinggal menyesuaikan masuk dalam nomenklatur itu dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian potensi-potensi yang bisa dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non-finansial. Jadi alat ukur finansial inilah yang nanti akan banyak dibahas dalam akuntansi sektor publik. Nah, ada beberapa tujuan pada pengukuran kinerja, ya. Yang pertama akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi di sektor publik. Jadi secara sederhana pengukurannya adalah ketika saudara melakukan perencanaan awal, kita sudah mentransformasikan alat ukur itu dalam indikator-indikator kerja, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menyelesaikan masalah pendidikan, jadi tuntas belajar 12 tahun. Nah, dalam waktu kurun 1 tahun itu berapa persen yang bisa kita selesaikan? Kita sudah buatkan di indikator kerja kita. Jadi misalnya tahun lalu kita mencapai 60%, kita tingkatkan tahun depan 70%. Begitu seterusnya. Atau mungkin dengan analisa statistik, ya, para ahli bisa melakukannya itu berdasarkan trends perkembangan pertumbuhan ekonomi, maka kita bisa mengukur indikator-indikator kerja itu dengan tepat melalui bantuan statistik atau matematis, ya. Sehingga nanti tidak saja berdasarkan kesepakatan persentase yang kita capai, tetapi memang persentase itu ditentukan dengan alat ukur yang jelas, perhitungan-perhitungan yang jelas tentang perolehan anggaran sebelumnya per tahun, kemudian itu kita jumlahkan, kemudian rata-ratanya berapa, dari rata-rata itu berapa kita ambil untuk bisa meningkatkan di tahun depan. Nah, untuk meningkatkan ini tentu kita harus juga merevisi potensi anggaran yang akan kita gunakan. Apa yang membuat kita optimis untuk mencapai peningkatan anggaran di tahun depan? Nah, salah satu ukuran kinerja adalah anggaran, ya. Jadi naik anggarannya berarti ada prospek pembangunan yang lebih besar. Ada prospek peningkatan kesejahteraan yang lebih besar, ada prospek pelayanan publik berkualitas lebih naik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran kinerja sebagai penunjang pengambilan keputusan.
Jadi evaluasi dan monitoring pencapaian dari perencanaan yang sudah diberikan itu atau ditetapkan misalnya dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau triwulanan, kita sudah bisa menetapkan atau memutuskan bahwa sasaran kinerja kita kira-kira akhir tahun ini akan tercapai. Maka langkah-langkah yang kita lakukan harus sudah sesuai dengan ketetapan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi ketika kita melakukan evaluasi dan monitoring pada triwulan pertama, terkoreksi, misalnya terjadi penurunan, maka kita harus menyesuaikan. Tidak mungkin toh kalau 3 bulan itu kita lihat evaluasinya tidak sesuai, jauh di bawah perencanaan, maka kita akan melakukan koreksi selama 3 bulan, pemantauan secara ketat 3 bulan, lalu tetap menurun, maka di 6 bulan berikutnya ini akan melakukan koreksi. Maka kita akan melakukan anggaran perubahan. Demikian juga sebaliknya ketika misalnya potensi kita justru meledak, bertambah, tidak sesuai dengan rencana. Jadi rencana itu bisa tidak sesuai, menurun dari yang kita rencanakan atau bertambah dari yang kita rencanakan, baik program kerjanya, potensinya, kemudian anggarannya, sehingga kita juga bisa merevisi. Alangkah baiknya kalau perencanaan kita yang sangat tidak optimis lalu menghasilkan hasil kinerja selama 6 bulan itu sangat optimis, sehingga terjadi penambahan di berbagai sektor kita. Itu akan membuat neraca pendapatan kita menjadi positif, ya. Plus akan berpengaruh terhadap sistem-sistem yang kita bangun itu penuh dengan motivasi untuk bisa melakukan expand kegiatan-kegiatan yang lebih energik yang merupakan unggulan-unggulan dari daerah. Kemudian mewujudkan tanggung jawab publik. Jadi pengukuran kinerja juga secara mandiri kita bisa mengukur sendiri, juga diberikan kesempatan pada pihak-pihak yang ingin mengukur kinerja pelayanan sektor publik, ya, atau kinerja organisasi publik pemerintah. Jadi nanti model lembaga survei itu bisa melakukan evaluasi, kalangan akademis juga bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Nah, ini tujuannya adalah untuk bagaimana supaya organisasi publik itu semakin tahun semakin berkualitas dan semakin bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dengan hasil kerja yang positif, gitu ya. Tidak sekedar pertanggungjawaban di atas kertas, gitu ya. Tapi memang senyatanya hasil-hasil yang dilakukan berdasarkan realisasi anggaran itu terjadi pencapaian-pencapaian non-finansial yang membuat masyarakat itu merasakan ada peningkatan kinerja dari organisasi publik kita. Kemudian yang keempat adalah tujuannya adalah mengkomunikasikan strategi lebih baik antara atasan dan bawahan. Jadi dengan indikator-indikator yang mereka buat sendiri, ya, bisa ditetapkan secara kesepakatan bersama melalui musyawarah kerja, OPD ataupun organisasi atau desa, ya. Itu kan merupakan kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh pimpinan semata, ya. Setelah disepakati indikator-indikatornya, maka secara otomatis mereka merasa bertanggung jawab dan memiliki hasil keputusan yang mereka buat. Sehingga nanti dari situ akan menghasilkan pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan tanpa disuruh oleh pihak pimpinan. Jadi secara otomatis mereka sudah ada komunikasi intern dari sejak awal perencanaan kita. Ya, mengevaluasi juga mereka bisa OPD melakukan sendiri, ya, sebelum inspektorat atau ya pihak lain melakukan evaluasi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengalokasikan sumber dana. Ya. Jadi berdasarkan ukuran-ukuran kinerja yang optimis yang dibuat oleh masing-masing unit organisasi sektor publik, ya,
yang ternyata sudah disepakati bersama gitu. Termasuk juga kesepakatan atas rencana anggaran yang ditimbulkan dari rencana non-finansial tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati dalam rangka merealisasi visi misi, lalu nanti ada pembagian anggaran, maka dibagikan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang sudah disepakati. Kemudian yang keenam adalah pengukuran kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Jadi potensi-potensi pengembangan keuangan daerah itu adalah berdasarkan pada potensi-potensi yang dipahami, disusun melalui perencanaan non-finansial. Jadi ketika misalnya kita melihat potensi pajak yang belum tergali, maka mungkin di bagian keuangan daerah itu merencanakan untuk mengintensifkan pajak sehingga nanti capaian secara anggaran finansial meningkat mungkin 10%, 20%. Karena kenapa dia buat seperti itu? Karena potensinya berada di situ sekitar 10% dan 20%. Nah, ini mungkin akan menjadi semacam alat ukur pencapaian-pencapaian kinerja keuangan tersebut, ya. Kemudian terciptanya akuntabilitas. Jadi model pertanggungjawaban terhadap publik, ya, tidak saja bertanggung jawab secara laporan keuangan, tetapi juga pertanggungjawabannya terbentuk atau berbentuk hasil dari pemanfaatan anggaran tersebut. Kalau di bidang sosial misalnya, terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat secara sosial. Di bidang kebudayaan misalnya terjadi perubahan di bidang seni dan budaya secara kualitas maupun secara kuantitas. Di bidang ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi, ya. Sehingga setiap tahun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada daya beli masyarakat yang meningkat atau bertahan dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Sehingga itu berarti perencanaan ekonomi daerah itu sudah tergolong mapan. Kalau dalam kondisi seperti sekarang bisa bertahan, ya, apalagi expand, itu berarti sesuatu yang direncanakan oleh perencana ekonomi itu sudah sangat kuat. Nah, kemudian yang berikutnya, elemen pokok yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi kinerja. Jadi dari misi, maka organisasi tersebut akan merumuskannya ke dalam tujuan. Dari tujuan itu baru kita rumuskan dalam sasaran. Untuk mencapai sasaran, misalnya penuntasan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, maka strateginya apa yang harus dilakukan? Ya, peningkatan kualitas guru, ya, perbaikan sarana prasarana pendidikan, kemudian terkait dengan perpustakaan menyediakan bahan literasi untuk mempermudahkan pembelajaran siswa, terkait dengan transportasi menyediakan transportasi bagi siswa, terkait dengan organisasi sosial, maka menyediakan beasiswa bagi yang miskin, ya, menyediakan bantuan belajar, sarana pendidikan untuk siswa miskin, pakaian dan seterusnya. Nah, ini nanti akan tidak hanya satu tujuan atau sasaran itu tidak hanya dilakukan oleh satu unit organisasi sektor publik. Jadi bisa semuanya terkait. Seperti tadi, ya, menuntaskan belajar. Ya, nanti UMKM gimana? Melalui UMKM membantu orang tua siswa yang tidak mampu menuntaskan pembelajarannya, memberikan bantuan modal kerja dan seterusnya. Ya. Jadi ini menjadi
target-target atau elemen-elemen pokok dalam pengukuran kinerja. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja tadi sudah. Mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Jadi alat ukurnya sudah ditentukan sebelumnya. Berapa persen yang akan dicapai, sudahkah tercapai. Dan nanti ada hitungan-hitungannya sehingga kita bisa mengevaluasi bahwa kinerja anggaran itu sudah tercapai sepenuhnya atau belum. Ya, kemudian yang keempat adalah evaluasi kinerja, penilaian kemajuan organisasi, kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Nah, di dalam evaluasi dan monitoring atau apa istilahnya monep dan seterusnya, kita menemukan berbagai persoalan-persoalan daripada pelaksanaan rencana kerja. Ya. Lalu dievaluasi apa penyebabnya. Karena mungkin saja perencanaannya terlalu optimis, lalu keadaan ekonomi berubah sehingga menjadi menurun. Apa kita harus kecewa? Tidak. Kita harus koreksi supaya dalam kondisi minim pun harus memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Yang membuat kita bergerak untuk mencapai sasaran, yang membuat kita harus membuat strategi tertentu untuk bisa memenuhi kualitas dan standar dari kinerja layanan publik. Nah, informasi apa saja yang diperlukan untuk mengukur kinerja? Yang pertama adalah informasi finansial. Di situ ada analisis varian. Ya, jadi analisis varian, perubahan-perubahan dari anggaran tersebut. Sektor mana yang berubah, apa yang mempengaruhi, variabel-variabel apa yang bertambah, apa yang berkurang. Apakah intern dari organisasi pemerintah yang berpengaruh, apakah ekstern, lingkungan, politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Pendapatan. Jadi juga kita selalu menganalisis anggaran pendapatan dan belanja kita. Triwulanan, 6 bulanan, ya. Jadi berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke pemerintah daerah, dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Jadi semua harus mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana mengukur kinerja pemerintah daerah. Jadi itu sudah ada instrumen-instrumen, peraturan-peraturan yang bisa saudara ikuti dan baca, sehingga nanti bisa melakukan menilai, menganalisis hasil kinerja organisasi masing-masing. Ya. Kemudian belanja rutin, belanja investasi dan modal. Nah, kemudian informasi non-finansial, ada 4 aspek ya. Perspektif finansial, nah, perspektifnya ini ya kita melihat prospek daripada trends keuangan kita, apakah dia bertumbuh, apakah bertahan atau menurun ya. Secara gradual mengalami penurunan pencapaiannya. Nah, itu yang non-finansialnya juga kita teliti. Kenapa? Siapa berbuat apa? Bagaimana pengaruhnya? Ya, lingkungan yang mana berpengaruh terhadap pertumbuhnya anggaran kita. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan. Ya, atau Cost Measurement Group. Ya, yang pertama pangsa pasar. Jadi kita lihat kondisi real masyarakat kita. Ya. Jadi kalau kita kemarin merencanakan terlalu optimis, ya, padahal daya beli masyarakat sangat rendah. Potensi daerah kita mengandalkan misalnya pertanian. Hanya sedikit pariwisata. Tidak ada sektor pertambangan dan energi. Sehingga kita jangan meniru perencanaan yang optimis yang dimiliki oleh kota-kota besar lainnya atau daerah-daerah yang memiliki pertambangan dan energi. Ya. Jadi kita konsep bertahan bertumbuh. Kecuali
Kecuali kita memang memiliki sumber daya manusianya yang sangat bagus. Semua berkomitmen, berkinerja tinggi. Meskipun tidak punya apa-apa secara alami, kita akan bisa mengelola daerah secara cepat. Anda bisa lihat negara-negara lain ya, yang kondisi lahannya tidak begitu sebagus kita. Di daerah Timur Tengah sana dia bisa mengekspor kurma ke daerah kita. Kenapa di daerah subur kita tidak bisa hidup atau berekspansi dari hasil pertanian? Nah, ini tantangan buat kita. Jangan kecewa meskipun kita tidak punya pertambangan dan energi, kita punya lahan yang subur dan luas. Aliran-aliran sungai yang mulai dirusaki dan berkurang debit airnya. Tapi kalau penduduk kita dan para pengelola daerah ini memiliki kecerdasan yang cukup, maka tidak ada pengundulan hutan, pemeliharaan air sungai bagus, tata kelola pertanian menjadi meningkat. Ini semua aspek akan berpengaruh. Ya. Jadi kalau memang SDM dari penduduk sampai dengan para pemimpin kita bagus, tidak perlu kita berpikir soal potensi yang sangat minim. Ya, tapi bagaimana mengelola potensi minim ini untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan anggaran yang besar dan seterusnya. Ya. Kemudian retensi pelanggan. Retensi. Ya. Jadi keengganan, penolakan, sikap skeptis, kecurigaan, ketidakpercayaan pada sektor publik ini harus dirubah. Bagaimana mindset masyarakat supaya menimbulkan rasa percaya? Kurangi korupsi kan ya. Apa yang dijanjikan itu yang dikerjakan kan begitu. Itu namanya transparan dan akuntabilitas. Nah, sampai janjinya terlalu banyak, yang terrealisasi sangat kecil. 50% saja terrealisasi sudah mengecewakan. Apalagi sampai 25% dari janjinya yang terrealisasi. Yang berikutnya adalah akuisisi pelanggan. Ya. Pembentukan kekuatan daripada masyarakat, ya, penggabungan kekuatan dari masyarakat mestinya melalui sektor anggaran yang cukup atau yang kita miliki mampu mengintrodusir mereka supaya menjadi kekuatan pendukung organisasi sektor publik. Jadi bukan retensi seperti tadi. Sudah anggarannya kecil, masyarakatnya tidak mendukung karena kita terlalu setiap hari diberikan informasi tentang korupsi, pembangunan yang tidak selesai, pembangunan bermasalah, keamanan penduduk yang terganggu dan seterusnya. Sehingga semakin hari tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Kemudian kepuasan pelanggan, kemudian ada customer value proportional atau cost value proportional. Jadi apa? Kepuasan pelanggan ini bisa dilihat dari indikator-indikator apa yang digunakan menilai terhadap kinerja sektor publik. Nanti ada indeks kepuasan masyarakat, ada 14 kriteria yang harus dipakai minimal untuk menilai dari jenis pelayanannya, ya, sarana prasarana pendukungnya, SDM-nya, kemudian juga sistem pelayanannya, pembayarannya terjangkau apa tidak, berkualitas apa tidak, keramahan dari SDM dan seterusnya. Ya, termasuk juga penataan lokasi, ya, penataan ruang layanan publik dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah produk jasa, harga kualitas. Ya, jadi yang bisa dinilai tadi product service attribute yang saya sebutkan tadi, ya.
SDM dan seterusnya. Kemudian produk jasanya, produknya dalam jumlah besar, berkualitas, disenangi, ya, tidak menimbulkan masalah. Ya, misalnya kalau pelayanan rumah sakit, katakan begitu, misalnya terjadi malpraktik misalnya, menimbulkan masalah penyakit dan seterusnya. Di bidang administrasi, ya, misalnya ada layanan ketepatan waktunya, ya, kecepatan dalam pelayanan, mahal dan seterusnya, harga, kualitas. Kemudian customer relationship, apakah dalam sistem layanan kita itu bisa menunjukkan yang namanya customer relationship ini. Membina hubungan dengan pelanggan, ya, membina hubungan dengan masyarakat. Sistem layanan kita bisa mencerdaskan masyarakat, mengandung pemberdayaan terhadap masyarakat. Masyarakat setiap mendapatkan pelayanan itu akan menjadi lebih cerdas, ya, mampu memahami dan ingin untuk memberikan solusi dan terlibat langsung dalam sistem layanan kita. Kemudian image dan reputasi, ya. Apakah satu kantor itu selalu menciptakan prestasi-prestasi dan citra-citra yang positif, ya, atau sebaliknya, ya, di kantor ada pegawai bertengkar, ya, kemudian masuk koran karena masalah, ya, kemudian juga terjadi problem-problem lain yang mungkin tidak kelihatan, ya, terjadi perang dingin sehingga mempengaruhi sistem layanan di situ. Jadi suasana tidak akur antar pegawai dan sebagainya, itu akan membuat image akan terpancar dalam sistem layanan mereka. Jadi kalau kita masuk kantor, kantornya sudah bersih, pegawainya selalu gembira, ya, kemudian menyapa dengan ramah dan memberikan sambutan yang baik, melayani, berarti keseluruhan sistem yang dibangun itu sangat baik, termasuk pimpinannya juga ramah. Tapi begitu kita masuk kantor, suasananya sepi, kemudian penampilan daripada pegawainya kusut dan seterusnya, berarti itu cerminan dari seluruh sistem yang dibangun dalam organisasi sektor publik. Nah, kemudian yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal yang menyangkut proses inovasi. Jadi inovasi apa yang bisa dibangun dari setiap organisasi pemerintah tersebut. Ya. Nggak usah melihat orang lain, kita apa yang dari sisi kelebihannya apa. Ada yang jemput bola, ada yang kantornya bagus, ada tampilan front office-nya bagus, ya, ada juga secara administrasi cepat, tepat, ya, tunggu di rumah dan seterusnya. Masing-masing berlomba menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Proses operasi, ya, proses penyelenggaraan kegiatan. Apakah membuang waktu, penuh efisiensi, ya, tepat waktu dan seterusnya. Kemudian pelayanan purna jual. Jadi nanti setiap organisasi sektor publik pun akan ada istilahnya akreditasi, ya, akan ada penilaian-penilaian eksternal, ya, yang menunjukkan bahwa layanan sektor publik di daerah kita berkualitas, artinya dapat memenuhi tingkat kepuasan masyarakat setempat maupun dari sisi laporan tidak masalah dalam penyelenggaraan layanan publik, ya. Kemudian yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, bahwa karyawan atau pegawai penting dipertahankan, dikembangkan, dan diperhatikan kesejahteraannya. Jadi proses pembelajaran tidak hanya berlaku pada SDM, ASN pemerintah pada sektor publik, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang dilayani sebagai customer, masyarakat. Bagaimana dia dengan cerdas, ya. Misalnya kalau kita berbicara soal kesehatan itu. Yang datang ke rumah sakit tidak hanya orang sakit, ya,
tapi juga ada orang yang sehat ingin meningkatkan kualitas kesehatannya. Ya. Jadi ada program diet, ada program gizi, ada program mengukur jantung. Ya. Sehingga kalau sampai sudah seperti itu tingkat kesehatan masyarakat, ya, tidak lagi pada sektor dasar, ya. Jadi mereka sudah pertama secara ekonomi mereka sudah mapan. Program-program kesehatan itu sudah berhasil, ya. Karena tidak lagi ada penyakit-penyakit yang dasar. Apakah kolera, ya, kemudian demam berdarah. Jadi masyarakat sudah paham itu, jarang sakit, sekarang tinggal meningkatkan kualitas kesehatannya. Tentunya kalau ada orang-orang seperti itu, tingkat pembayarannya akan lebih mahal. Sehingga prospek pendapatan dari rumah sakit itu menjadi meningkat. Itu tanda keberhasilan. Kalau misalnya di bidang pertanian, indikator keberhasilannya apa? Para petani itu sejahtera. Gembira setiap menghasilkan panen. Gembira setiap menyambut pekerjaannya untuk bercocok tanam. Karena dia sudah pastikan nanti 3 bulan atau sampai 6 bulan atau setahun kalau tanaman tahunan seperti kopi. Dipastikan dia akan menghasilkan dan menjualnya sangat mudah. Tapi ketika misalnya tidak sinkron dalam sistem perencanaan daerah maupun di nasional, maka ketika petani panen besar mengalami kerugian. Kerugian dalam penjualan menjadi murah. Ketika petani tidak panen besar, kerugian dari sektor produksi. Sehingga motivasi dari petani itu, ya, yang notabene digerakkan oleh organisasi sektor publik di bidang pertanian kurang berhasil, ya. Nah, itulah indikator-indikator yang bisa kita lihat. Nah, kemudian perspektif atau faktor yang dinilai dalam misi dan visi sebuah perencanaan, ya. Yang pertama adalah memperjelas faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Jadi sejak awal kita sudah bisa memetakan hal-hal apa yang akan dilakukan ketika ada potensi yang menggagalkan. Ada langkah antisipasi. Hal apa yang harus dilakukan ketika ada potensi prospek pendapatan yang besar. Ya. Maka kita membuatkan perencanaan anggaran pengeluaran supaya pendapatan yang besar itu tersalur untuk meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi di bidang lainnya. Jadi semua itu menjadi sebuah pekerjaan, ya. Pendapatan besar direncanakan juga pekerjaan untuk bisa mengekspan kegiatan-kegiatan yang lain. Pendapatan kecil juga bisa berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang pada sektor ekonomi yang lainnya. Nah, kemudian kita yang berikutnya sangat volatile, mudah berubah dan dapat berubah-ubah dengan cepat. Jadi ini bisa juga kita menyusun visi dan tujuan atau sasaran itu secara fleksibel. Perubahan tidak dapat diprediksi. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui antara. Nah, ini dari sisi penilaian misi dan visi. Nah, kemudian indikator kinerja finansial dan non-finansial. Komponen-komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja tersebut adalah pertama biaya pelayanan, penggunaan. Ya, jadi kita akan mengukur secara tepat, ya, mendiskusikan dalam perencanaan mengenai biaya produksi kalau di sektor swasta, maka kalau di sektor publik adalah biaya pelayanan. Kemudian penggunaan biaya tersebut, ya, untuk apa? Yang tadi tujuannya adalah pertama
membuat layanan itu berkualitas, membuat kepuasan pada masyarakat, membuat masyarakat semakin cerdas, mampu meningkatkan diri dalam proses pembelajaran layanan publik, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan pegawai, ya. Kemudian kualitas dan standar pelayanan itu sudah ada ukurannya, ya. Apakah standar minimal, ya, apakah standar yang internasional atau yang sudah ditentukan secara nasional. Jadi misalnya kalau akreditasi C ini standarnya, kalau akreditasi B standarnya ini, akreditasi A standarnya di sini, ya. Sehingga kita mudah mengukur dan mengetahui layanan-layanan apa yang bisa tercakup di situ, termasuk juga tingkat kepuasan daripada jangkauan layanan tersebut. Saya berikan contoh di sini tentang indikator kinerja, ya. Misalnya kalau rumah sakit, indikator kinerjanya biaya rawat jalan, biaya pelayanan medis, non-medis per pasien, penggunaan fasilitas pelayanan umum per pasien, dan seterusnya. Kemudian pekerjaan umum, ya. Jadi atau PU, ya. Ada panjang jalan yang dibangun berapa kilo, saluran irigasi yang diperbaiki berapa meter, berapa tingginya, jembatan, dan seterusnya. Kemudian di pihak kepolisian misalnya, apa indikatornya? Jumlah kriminalitas yang tertangani, menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kriminalitas, ya, pelecehan, kemudian gangguan kamtipmas dan lain, ya. Jumlah total pengaduan keamanan yang tertangani. Jadi di situ kita lihat indikatornya. Kemudian misalnya kalau catatan sipil, jumlah penduduk memiliki akte kelahiran, persentase jumlah penduduk memiliki KTP, meningkatnya dari peningkatan jumlah penduduk sesuai dengan kepemilikan KTP. Ya, kemudian juga terdatanya penduduk secara gradual, bertambah, berkurang, ada penduduk pendatang, ada penduduk asli, karena itu akan bergerak secara dinamis setiap waktu. Yaitu harus tercatat baik mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Nah, ini bisa dibantu dengan aplikasi digital, ya. Sehingga dalam ukuran hari, jumlah penduduk yang bergerak, pendatang pun keluar Pulau Bali, itu bisa tercatat dengan baik. Kemudian misalnya kalau di DPRD, jumlah aspirasi masyarakat tertangani melalui produk kebijakan, ya. Kemudian jumlah perda yang dihasilkan, jumlah anggota rapat per total jumlah anggota. Jadi kadang-kadang juga ukuran. Jadi jumlah anggota 45 misalnya mencapai 90% kehadirannya. Itu indikatornya baik misalnya. Jadi kurang dari 50% berarti tidak bisa menghasilkan putusan-putusan yang korum. Itu akan menghabiskan energi yang cukup banyak, ya. Kemudian dari Badan Keuangan dan Aset Daerah misalnya, jumlah potensi pajak terpungut, jumlah pajak terpungut, peningkatan jumlah PAD melalui pajak, ya. Berkurangnya masalah perpajakan, tingkat kepuasan masyarakat pembayar pajak, ya. Jangan sampai nanti masyarakat mau membayar tetapi banyak mengeluh karena tidak sesuai dengan areal yang dia miliki dengan yang harus mereka bayar, ya. Jadi karena dia punya tanah di daerah pariwisata, ya, padahal tanah pertanian, maka pajaknya adalah pajak pariwisata. Jadi selain zona juga harus dilakukan uji petik tentang pendapatan masyarakat yang sebenarnya. Kemudian sistem pengukuran kinerja.
Jadi sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang. Ya. Yang pertama misalnya perencanaan strategis melalui 10 tahapan. Jadi ada menginisiasi dan menyetujui proses perencanaan. Jadi ada perencanaan, kemudian ada mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasi, kemudian menjelaskan nilai-nilai dan misi organisasi. Nanti masing-masing harus merinci ini gitu ya. Jadi tidak sekedar kita membuat rencana karena potensinya ada. Kita harus merujuk juga aturan-aturan yang dibuat buat organisasi kita. Di sana ada nomenklaturnya ya. Kalau ini masuk di mana ya. Administrasi berapa boleh dan seterusnya. Menjelaskan nilai-nilai dan misi organisasi, menilai lingkungan internal dan eksternal, melakukan SWOT. Jadi yang paling sederhana yang saudara bisa lakukan adalah SWOT analysis. Organisasi kita memiliki apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, potensinya apa, hambatannya apa. Ya. SDM, kenapa SDM? Dari sisi jumlahnya, dari sisi komitmennya, dari kualitasnya, dari sisi kompetensinya. Sarana prasarana, kenapa sarana prasarana? Jumlahnya kurang, tidak sesuai dengan jumlah orangnya. Membutuhkan komputer dan seterusnya. Ya. Lingkungannya bagaimana? Masyarakat lemah partisipasinya. Kenapa lemah? Ya. Karena ini akan menimbulkan timbal balik. Ya, mungkin dirasa layanan kita kurang greget dan kurang memancing partisipasi mereka. Ya, kemudian mengidentifikasi isu-isu strategis. Dari setiap kantor itu mau membuat rencana isu strategisnya apa? Kalau di bidang sosial apa? Masyarakat miskin belum tertangani. Organisasi yang melayani penduduk yang mengalami masalah sosial belum ada. Meskipun ada, tidak tertangani dengan baik. Ya, masih bersifat sukarela. Ya, kantornya tidak jelas, anggarannya tidak jelas. Ya, kemudian di bidang kebudayaan apa? Isu strategisnya. Banyaknya kesenian dan budaya yang tidak memiliki haki misalnya. Jadi sehingga dengan mudah orang mengakui atau mementaskannya di negara lain. Ya, kita tidak dapat pinya. Ya. Bahkan bisa-bisa dia yang ngakui kesenian itu. Ya, misalnya Bleganjur tiba-tiba sudah di luar negeri dipentaskan. Nanti yang kita takutkan mereka yang membuat hak ciptanya. Ya, itu misalnya isu-isu strategis. Kemudian merumuskan strategi untuk menangani isu-isu tersebut. Kemudian mereview dan menetapkan rencana dan renstra. Ya, kemudian menetapkan visi organisasi yang efektif, mengembangkan proses implementasi yang efektif, dan menilai kembali strategi dan proses perencanaan tadi. Jadi 10 tahapan ini Anda sudah menjadi kebiasaan di dalam organisasi. Ya, sehingga kita memang dituntut untuk mampu dan lihai dalam menentukan visi dan misi. Nah, kemudian penyusunan program meliputi 3 kegiatan. Yang pertama adalah analisis usulan program baru. Nah, yang baru. Kemudian penelaahan program-program yang sedang jalan dan penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah. Jadi ada 3 sistemnya. Ada yang baru kita buat. Kemudian ada juga menganalisis program-program yang sudah jalan atau yang sudah lewat untuk kita wujudkan kembali dalam perencanaan berikutnya. Kemudian melakukan koordinasi secara terpisah tentang program tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang 32 tahun 2004. Jadi saya bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, itu terbagi menjadi 2, ya, kewenangan pusat, kewenangan daerah. Ya. Kemudian kewenangan pusat mutlak, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama. Jadi kantor Departemen Agama secara terpusat. Ya. Kemudian nanti ada
sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, sebagian dapat diselenggarakan melalui dekonsentrasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah, ya. Kemudian sebagian dapat diselenggarakan melalui asas tugas pembantuan, ya. Itu pekerjaan pusat. Kemudian yang kewenangan daerah, ya, urusan wajib itu sudah tercantum di dalam nomenklatur, ya, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Urusan pilihan opsi, ya, atau opsi, ya, opsional terkait dengan potensi unggulan seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Nanti ini merujuk pada PP 38 2007 yang diselenggarakan melalui asas otonomi dan tugas bantuan, ya. Nah, kurang lebih nanti klasifikasi urusan daerah seperti ini gambarnya, ya. Jadi ada standar pelayanan minimum, ya. Kemudian ada NSPK, ya. Sehingga nanti saudara bisa mengenal bagaimana sektor-sektor ini melakukan tugasnya untuk mencapai kinerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi penjelasan tadi sama, ya. Jadi di absolut itu ada pertahanan, keamanan, itu tugas pusat, ya. Kemudian di pelayanan dasar ada kesehatan, ada PUPR, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, Trantib, Linmas, dan sosial, ya. Jadi ada pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Jadi dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personel, dan ketersediaan sarana prasarana. Jadi kalau misalnya anggarannya terbatas, mereka memprioritaskan diri pada pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi ada pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan, ya, Trantib, ketertiban umum, dan Linmas, dan sosial. Kemudian standar pemeriksaan keuangan negara, ya. Jadi BPK telah mengembangkan standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. Jadi sudah ada panduannya dan sudah ada lembaga khusus untuk melakukan audit, ya. Kemudian SPKN ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa. Lihat peraturan BPK nomor 1 2007. Kemudian SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak dapat atau tidak terdapat dalam SPSP. Jadi standar profesional akuntan publik, ya. Jadi SPKN ini membagi audit menjadi 3 jenis, ya. Ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi misalnya kalau pemeriksaan keuangan jelas sudah ada aturannya, ya. Jadi tingkat pencapaian keuangan, apa ada penyimpangan apa tidak, bukti-buktinya ada apa tidak. Kemudian ada pemeriksaan kinerja yang para pemeriksa ini menguasai tentang penilaian kinerja organisasi publik, ya. Dampak sosialnya apa, ya, sejauh mana peran dari program tersebut, bagaimana hasilnya, bagaimana pendapat masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat bagaimana, ya. Apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak setiap program ini, ya. Kalau bagus nanti direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Kalau pemeriksaan tertentu, tujuan tertentu, ya, mungkin ini berkaitan dengan laporan masyarakat, ya. Karena disinyalir ada korupsi dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan audit, ada inspeksi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan ataupun para pelaksana kegiatan pada organisasi sektor publik. Nah, akhir penjelasan ini saya memperkenalkan beberapa produk perundang-undangan yang bisa diacu ketika kita melakukan audit atau penilaian terhadap kinerja organisasi sektor publik, ya.
Jadi ada pengelolaan keuangan badan layanan umum, misalnya kalau di perguruan tinggi negeri ya, yang sudah BLU, ya, kemudian standar akuntansi pemerintahan, kemudian terkait dengan pinjaman daerah ada aturannya, dana perimbangan juga ada undang-undangnya, sistem informasi keuangan daerah ada ya, hibah kepada daerah, kemudian pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ya. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan acuan untuk saudara-saudara belajar lebih baik tentang akuntansi sektor publik. Terima kasih.